Oke, so pagi hari kita sudah mendapatkan 5.600 atau nearly 5.600. Kira-kira apakah kita akan mendapatkan ini nanti malam atau baru besok atau mungkin minggu depan? Yang jelas yang perlu saya ingatkan di sini adalah pergerakan yang sangat volatile ini. Kalau Anda perhatikan dan simak segala sesuatunya menjadi penyebab. Salah satunya mungkin bukan terkait dengan Powell tapi lebih kepada geopolitik. Dan resiko ini yang saya sudah ingatkan kepada teman-teman, hati-hati bahwa kita masih akan melihat all-time high baru. Kira-kira apakah kita akan masih bisa melanjutkan kenaikan ini atau kita skip terlebih dulu untuk potensi profit taking? Ini adalah ulasannya. Oke, seperti yang terlihat di sini, dampak dari pidato Powell sebetulnya tidak terlalu signifikan kepada US dollar ya. Anda bisa perhatikan di sini ada terjadi rebound pada US dollar. Ini jelas kenaikan kemarin, berarti respon dari market sebetulnya ya mungkin relatif terbatas ya terkait dengan Powell. Dan saya rasa juga ada beberapa isu terkait dengan bahwa market untuk saat ini tidak terlalu responsif pada pidato-pidato pernyataan Powell berhubungan dengan dia tinggal menghitung hari ataupun menghitung bulan ya untuk jabatan tersebut. So, kalau kita perhatikan, mungkin secara teknis kasarnya adalah kita harus melihat atau berpotensi melihat kenaikan kembali. Tapi masalahnya adalah di sini ada potensi atau tendensi kaitannya untuk kenaikan tersebut yang tertahan dan kita masih punya candle panjang ini, berarti pada dasarnya dia tertahan di zona tengah karena real body pun ada di bawah zona tengah dan zona atas ataupun zona terbawah ini akan menjadi panduan kita. Selama dia tidak naik di atas zona ini, berarti seharusnya aturan dasarnya yang paling simpel adalah bahwa dia masih tetap dalam jalur penurunan. Dan ini akan kita lihat seperti yang kemarin saya bilang bahwa kemungkinan masih terbuka untuk peluang plus 9500. Oke, untuk hal tersebut kita ingin memastikan juga dari US Treasury Yield-nya. Ternyata US Treasury Yield-nya tetap naik dan seperti yang sempat saya bahas berulang kali dalam 1 minggu terakhir bahwa saat ini ada kecurigaan ataupun ada keraguan pada obligasi pemerintah Amerika sehingga akhirnya menyebabkan kondisi yang sebaliknya pada imbal hasil. Jadi kalau obligasinya tidak diambil atau tidak dikejar oleh investor, maka semua hal sesuatu terkait dengan dolar atau Amerika itu dilepas. Termasuk pernyataan dari Trump kemarin yang ingin melemahkan US dollar, maka itu yang menjadi penyebabnya. Jadi pada dasarnya patokannya untuk saat ini imbal hasil treasury naik, lalu kemudian DXY atau indeks dolar turun, lalu kemudian obligasi pemerintah negara juga turun, maka kemungkinan safe haven itu masih tetap lari ke emas. Jadi hati-hati di situ, tingkat permintaan terkait dengan emas masih tetap tinggi. Oke, kita beralih kepada pound sterling yang kelihatannya juga masih sesuai hitungan kita ya. Kondisinya adalah kemarin kita hitung di sini 1, 2, 3. Kalau tadinya kita 3 di sini, sekarang ini bukan di area ini, justru ini adalah yang terpanjang. Kemudian swing low, walaupun terjadi, itu masih tetap diartikan swing low normal, correction normal, dan itulah wave keempat. Harusnya aturan dasarnya adalah kita akan segera atau sedang dalam proses menuju wave kelima, dan itu berarti harusnya tembus level 1.3860. Untuk Anda yang tadinya memperhatikan atau mencermati area 1.3570 atau 3750, maka Anda bisa ambil alternatifnya kalau terjadi koreksi tipis di 1.3800 atau 1.3780, Anda boleh lakukan buy di situ. Lalu kemudian alternatif lainnya adalah jika terjadi penembusan di atas 1.3870, Anda boleh follow buy, dan kalau kita gunakan Fibonacci expansion, maka target proyeksi yang terdekat adalah Fibonacci expansion 61,8 dan itu kebetulan berada di kisaran 1.4040. Nah, sementara kalau misalkan dia turun di bawah 1.3570, ini berarti dia katakan bahwa skema Elliott Wave tidak berlaku dan kemungkinan ini sudah selesai. Wave 5 inilah A, lalu kemudian ini B, dan kemungkinan dia akan terjadi penurunan wave C. Kalau misalkan skema yang kedua ini terjadi, maka mutlak kita perlu lakukan sell dengan asumsi bahwa di sini akan terjadi rejection sebagai double top. Tapi untuk awal, karena status dari US dollar yang masih lemah, maka saya artikan inilah kesempatan untuk pound sterling kembali mengalami kenaikan yang signifikan. Oke, sementara itu crude oil ini yang kembali menjadi acuan utama saya bahwa kalau kita lihat dari sentimen geopolitik, maka risiko geopolitik akan nampak jelas dari sisi harga minyak. Coba perhatikan pergerakan ini bertubi-tubi sempat mengalami kendala waktu dia mencoba untuk naik 60 gagal, kemudian turun lagi 59, 58 dan akhirnya tembus di atas 61, turun lagi sampai 60, tapi kemudian berjenjang dia hasilnya tembus $62. Dan saat ini karena dia sudah berada di 64, level terdekat adalah 64.60, saya minta Anda berhati-hati, tapi bukan berarti Anda mengurangi atau membalikkan badan.
Karena situasinya adalah geopolitik yang masih akan membayangi sampai ke akhir pekan dan ancaman perang yang tidak terhindarkan, maka Selat Hormuz sudah ditutup dan itu berarti mengganggu pasokan. So, ada potensi harga minyak itu kemungkinan akan melejit sampai level 67 US dollar asalkan dia mampu bertahan di atas level 64.60 ini. So, hati-hati. Saya rasa kalaupun ada swing low, itulah kesempatan Anda untuk tetap melakukan buy dengan potensi di 67 dolar kembali. Nah, sementara Anda bisa switch strategi menjadi sell andai kata terjadi penurunan hanya jika tembus level 60 US dollar. Selama tidak turun di bawah 60, maka Anda tetap lakukan buy. Nah, sementara itu terkait dengan risiko geopolitik juga terlihat di grafik daily yang tadinya kita asumsikan dikhawatirkan terjadi double top ternyata tembus, berarti kekhawatiran yang kedua ataupun suspek yang kedua adalah dikaitkan dengan potensi inverse head and shoulder. Kalau Anda ingat 2 atau 3 hari yang lalu saya sempat mengatakan ini, selain double top di sisi sini, kita punya indikasi mungkin saja akan membentuk inverse head and shoulder. Dan neckline-nya berarti di area 62.40 itu sudah ditembus. Nah, ditambah lagi dengan keyakinan kita bahwa MA200 pun sudah ditembus. Berarti kelanjutan kenaikan itu wajar untuk mengincar level 66 ataupun 67. Oke, berarti terakhir, kalau misalkan kita asumsikan bahwa minyak masih bisa mendulang kenaikan lebih tinggi, maka harusnya emas pun masih bisa naik. Tapi kita lihat terlebih dulu ya. Di grafik H1 ini, kalau misalkan teman-teman ingat bahwa trendline yang kita buat itu memang masih tetap kuat. Sama sekali tidak ditembus, meskipun terjadi penurunan terbatas, kemudian dia koreksi terbatas dan langsungnya menunjukkan kenaikan. Idealnya, yang saat ini saya tunggu adalah kemungkinan reverse ataupun katakanlah koreksi, berarti paling maksimal adalah 5387. Itu dengan asumsi bahwa dia tertahan di 38,2%. Sudah banyak beberapa kasus yang pernah kita lihat bahwa setiap terjadi rebound ataupun kenaikan, maka level 38,2% ini akan kita anggap sebagai retrace yang paling ideal dan mungkin saja terjadi buy atau demand yang lebih kuat. Atau yang paling potensial lagi adalah yang paling kuat, yaitu yang dicurigai sebagai golden zone. Biasanya akan ada di antara 50% dan 61,8%. Tapi dalam situasi yang saat ini terjadi, kemungkinan untuk penurunan panjang bisa saja terjadi mengingat dengan range pergerakan di sesi Asia yang sangat besar. Tapi kalau kita lihat dari kondisi makro fundamental yang masih tetap bullish untuk gold, maka kemungkinan penurunan pun belum tentu sampai 38,2%. Artinya yang paling memungkinkan adalah 5467 ataupun seperti yang terjadi tadi pagi di 5445. Nah, kalau misalkan alternatif lainnya adalah menantikan penembusan 5597. Nah, ini tergambarkan dari situasi yang terjadi di grafik H4 pula. Kita sudah berada di titik persimpangan antara 5600 dan 5560-an. Dan Anda bisa lihat di situ, dia tertahan dan artinya apa? Kalaupun misalkan dia mau lanjutkan kenaikan, normally dia akan terjadi koreksi singkat terbatas, dan bagi saya zona biru ini adalah zona yang paling ideal untuk lakukan buy. Tapi lagi-lagi dengan kondisi makro fundamental yang sedang tinggi-tingginya atau sedang genting-gentingnya, termasuk bullish untuk emas, maka belum tentu dia akan turun sampai 5340-an. Berarti kalau gitu Anda tinggal cari jalur singkat, mungkin penurunan itu hanya sekitar 25% saja sehingga lanjutkan kenaikan. Nah, surprisingly, kalau misalkan 5.600 itu ditembus, maka semakin besar kemungkinannya kita akan melihat bukan lagi 5.700, bukan lagi 5.800, tapi melainkan 5.900 seperti yang pernah kita bahas di live streaming hari Senin kemarin. So, hati-hati, saya rasa yang paling memungkinkan dan paling ideal untuk saat ini adalah mengejar strategi buy on dip daripada follow buy saat dia breakout. Kalaupun mau breakout, berarti tunggu sampai malam hari, karena dicurigai setelah data ekonomi, market akan kembali digoyang dengan berita geopolitik. Termasuk menjelang akhir pekan, menjelang akhir bulan, dan termasuk resiko geopolitik, termasuk juga resiko economics atau government shutdown dari Amerika.